Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Baik, terima kasih atas atensinya. Kali ini saya akan, membahas sedikit mengenai materi kita pada minggu ini, yakni tentang bioclimatic architecture. Nah, untuk lebih jelasnya, ada beberapa buku yang sudah saya upload juga, bersamaan dengan materi ini. Jadi teman-teman nanti bisa, cross check lebih jauh tentang bioklimatik itu seperti apa, penerapannya, kemudian strateginya, bagaimana cara-cara mencapainya, itu nanti eh, setelah menonton video ini bisa diperdalam lagi dengan membaca buku-buku tersebut. Seperti itu. Baik, kita langsung mulai saja pada pembahasan yang pertama. Nah, kalau kita ngomongin soal bioklimatik, otomatis kita pasti langsung keinget pada dua hal yang berbeda, yakni biologi dan juga climate atau iklim. Gitu. Nah, seberapa besar sih ngaruhnya iklim ini dengan arsitektur gitu atau hal-hal yang lain gitu. Dan kenapa ini menjadi fokus utama dalam pembahasan di bioklimatik. Bioklimatik itu kan terdiri dari kata-kata biologi dan juga climate gitu. Nah, berarti nggak akan beda jauh dengan dua hal tersebut. Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya awalnya itu adanya beberapa tantangan gitu ya, ada beberapa hal yang menjadi concern kenapa kok hadir bioklimatik ini sebenarnya. Yang pertama pasti krisis energi gitu. Kita tahu sendiri bahwa kita sangat-sangat banyak mengkonsumsi energi yang tidak terbarukan gitu. Nah, hal ini salah satu hal yang mendorong adanya concern yang lebih tentang perubahan iklim yang ada di bumi gitu. Keterkaitannya juga dengan konsumsi energi yang berlebihan, kemudian menghasilkan buangan atau polusi energi yang akhirnya ngefek ke kesehatan manusia juga gitu. Nah, belum lagi hal-hal yang selalu berulang setiap tahun, yakni efek rumah kaca dan juga heat climate change, dan juga sekarang ada juga namanya urban heat island. Nah, urban heat island ini seperti apa? Nanti silakan cek aja, uh, cari aja di internet tuh banyak banget gitu. Jadi saya nggak perlu jelasin satu-satu. Nah, keempat hal ini itu yang menjadi concern kenapa sih kok butuh banget kita tuh menggunakan pendekatan-pendekatan yang apa ya dalam tanda kutip lebih ramah gitu, lebih ramah iklim. Nah, salah satunya adalah menggunakan bioklimatik. Jadi memang beberapa dekade terakhir ini pasti kita udah tahu lah banyak banget style-style atau gaya-gaya arsitektur yang emang dipakai gitu. Tapi sayangnya kadang-kadang itu tidak memperhatikan kondisi iklim setempat gitu. Terus pokoknya misalkan nih kalau mau bikin bangunan tinggi di Surabaya gitu, ya pokoknya pasang AC aja udah auto aman lah, kenyamanan termalnya langsung langsung tercukupi gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu kalau beberapa peneliti atau beberapa researcher itu bilang bahwa kita kayak mengalami penurunan atau degradasi dari gimana caranya kita tuh bisa menanggapi satu permasalahan gitu loh. Kita cari jalan pintasnya aja gitu. Padahal jalan pintas yang kita tempuh itu dalam jangka panjang itu justru akan lebih merusak seperti itu. Nah, sebenarnya prosedur utama dari bioklimatik itu adalah dia itu berfungsi atau dia memfungsikan bangunan itu sebagai transformer atau perubah dari iklim outdoor ke iklim indoor kayak gitu. Jadi yang paling penting itu adalah di sini ada kata-kata transform, yaitu merubah. Berarti otomatis ada sesuatu yang perlu di dalam tanda kutip disesuaikan dari iklim yang ada di luar ke iklim yang ada di dalam bangunan, seperti itu. Nah, terus akhirnya timbul pertanyaan dong, apa bedanya dengan arsitektur hijau gitu atau hemat energi gitu? Kalau sama-sama yang dicari itu kenyamanan termal gitu. Nah, sebenarnya hal ini tuh beririsan tapi tidak sama gitu. Jadi bioklimatik itu dia
lebih banyak atau cenderung utamanya adalah kenyamanan pengguna. Ya, jadi kenyamanan pengguna ini banyak. Kenyamanan manusia ini banyak. Mulai dari kenyamanannya dia secara suhu, kemudian secara psikologis gitu, terus kemudian secara apapun itu. Jadi yang penting itu adalah kenyamanan penggunanya dulu. Nah, solusinya sebagian besar adalah passive architectural solution gitu, atau semua yang bersifat pasif, entah itu passive cooling, kemudian pasif apa menjadi meminimalisir hal-hal yang bersifat intervensi mekanik gitu. Jadi misalkan kenyamanan, kalau ada fisika bangunan yang mungkin lebih concern ke buatan ya. Nah, sebenarnya bioklimatik itu dia sangat-sangat meminimalisir intervensi-intervensi buatan selain penggunaan material-material tertentu dalam bangunan atau dalam arsitektur atau dalam desainnya. Jadi memang benar-benar yang dicari itu adalah passive architectural solution. Jadi memang semuanya solusinya harus berupa arsitektural. Jadi bukan solusi MEP. Ya, jadi enggak kita itu terus habis itu solusinya misalkan bikin nambahin AC gitu, atau yang LED low watt gitu, atau low energy, enggak gitu. Jadi semuanya yang solusi yang harus dihasilkan itu bersifat arsitektural gitu. Jadi itu mungkin yang perbedaannya yang signifikan ya dibandingkan dengan mungkin arsitektur hijau atau hemat energi, karena kan hijau itu juga belum tentu memperhatikan occupant comfort gitu. Karena yang utama kalau hijau itu pasti concernnya beda dong. Kalau hijau, nah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Kalau bioklimatik dia fokusnya adalah occupant comfort. Terus kemudian yang kedua adalah yang dihasilkan harus passive architectural solution. Jadi bukan yang mekanik gitu. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam bioklimatik gitu. Yang pertama adalah hubungan antara building dan juga iklim. Gitu. Jadi memang gimana caranya seorang arsitek ini dia bisa bikin bangunan yang merespons iklim setempat atau iklim mikro di lingkungan tersebut. Jadi apakah kemudian arsitektur tropis itu masuk bioklimatik? Masuk, bisa gitu. Tapi dia bioklimatik di iklim tropis saja. Kalau kita ngomongin bioklimatik, itu tuh juga pasti concern ke kenyamanan pengguna yang misalkan nih ada di subtropis gitu, atau di Mediterania atau di manapun gitu. Jadi bioklimatik itu adalah payung yang lebih besar dibandingkan dengan arsitektur tropis gitu. Kalau arsitektur tropis dia sudah selected nih iklimnya iklim tropis gitu. Jadi udah kenyamanan termalnya pasti akan berbeda dengan kenyamanan-kenyamanan orang yang ada di subtropis kayak gitu. Jadi yang dicari itu adalah sebagian besar gitu ya. Jadi bukan satu ini doang ya. Yang sebagian besar itu adalah thermal comfort. Itu jelas banget karena emang kita akan merasa nyaman jika suhu yang kita rasa enak gitu. Jadi emang yang dicari adalah kenyamanan atau keseimbangan termal dari okupan atau pengguna dan juga lingkungannya. Ya, jadi benar-benar keseimbangan yang dicari itu. Tuh. Nah, ini adalah salah satu pendapat ya. Memang bioklimatik itu dia mengkombinasikan banyak hal, mulai dari keberlanjutan, mulai dari lingkungan, dan kenyamanan dari pengguna itu sendiri. Makanya emang kadang-kadang susah dipisahkan dengan kenyamanan termal yang lain. Gitu. Nah, ketika tadi kita udah bilang bahwa bioklimatik itu adalah passive architectural solution, nah caranya mencapai itu ada dua. Gitu. Yang pertama ada satisfaction dan ada limits. Nah, satisfaction itu dia sebagai barometer atau parameter untuk mengukur kira-kira yang dimauin pengguna seperti apa nih, nyamannya seperti apa nih gitu. Nah, ide-ide untuk memenuhi
kenyamanan pengguna ini harus jadi poin utama di passive bioclimatic architecture. Kemudian, nggak lupa bahwa ada satu lagi nih, namanya limits, yaitu kapasitas. Jadi, kita nggak boleh maksain satisfaction atau maksain kenyamanan pengguna, tapi ternyata menabrak kapasitas atau menabrak batas kemampuan dari lingkungan itu untuk memberikan kenyamanan itu gitu. Jadi emang benar-benar kita harus tahu lingkungan kita ini batasnya gimana, ngasih kapasitasnya seperti apa. Misalkan kita mau ngerancang villa gitu di Kenjeran gitu ya, sama di Batu gitu. Pasti dia punya limit microclimate yang berbeda dong di pinggir pantai Kenjeran yang panas dengan yang ada di Batu. Jadi kita nggak bisa maksa bangunan yang ada di pinggir Kenjeran itu akan memiliki kenyamanan termal yang sama persis dengan yang ada di Batu gitu. Nah itu karena memang secara kondisi lingkungan dan alam, kemudian mikro iklimnya juga emang nggak bisa memenuhi apa yang kita pengen gitu loh. Jadi bioklimatik itu berusaha untuk menyeimbangkan antara keinginan dari atau kenyamanan dari pengguna dan juga kapasitas dari lingkungan untuk memberi gitu. Jadi emang benar-benar dicari jalan tengahnya tuh yang kayak gimana gitu. Nah, jalan tengahnya ini tentu selain kapasitas lingkungan untuk memberi, pasti ya secara sustainability ya pasti harus bagus lah, lebih ramah lingkungan ataupun secara ekonomi juga lebih murah gitu. Jadi memang dua hal ini yang perlu diperhatikan ketika kita mau pakai pendekatan bioklimatik seperti itu. Nah, ini yang saya ambil dari bukunya Koser, yaitu Climate Adaptability of Buildings. Nanti ini saya kasih juga, teman-teman bisa baca lebih lanjut ya. Jadi ada 3 core utama gitu kalau kita ngomongin tentang bioclimatic. Yang pertama pasti iklimnya dulu, climate-nya. Nah, karakter dan batasannya iklimnya pasti ingat ya, tadi kan ada 2 tuh. Ada yang satisfaction dan juga limits. Nah, di iklim ini kira-kira limitation-nya seperti apa gitu. Terus kemudian yang bisa kita gunakan atau karakter iklim mikro di tapak ini apa gitu. Nggak yang terus habis itu pokoknya tropis kita terabas aja semua yang tropis kita gunakan. Belum tentu cocok juga. Ingat ya, tadi kan ada site yang ada di Batu, ada juga site yang juga ada di Kenjeran. Itu pasti akan berbeda penanganannya. Nah, yang kedua adalah psikologi dan juga society. Nah, apa sih yang jadi keinginan atau kenyamanan dari pengguna? Terus kemudian ekspektasinya apa gitu loh? Apa yang diinginkan? Nah, ini kan pasti arsitek lebih ngerti ya tentang keinginan dan kenyamanan pengguna. Nah, ada juga pendekatan yang berkaitan dengan teknologi. Jadi apa yang bisa kamu desain dan apa yang bisa kamu bangun gitu. Ini semuanya jadi satu di bioclimatic design seperti itu. Nah, ngomongin soal bioklimatik sih sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Jadi emang dulu zaman-zaman nenek moyang yang ada di gua itu juga udah menerapkan prinsip bioklimatik gitu dengan dia berlindung di dalam gua gitu kan. Jadi sebenarnya ini bukan konsep yang baru-baru banget gitu, cuman baru populer dan dinamai gitu ya di sekitar akhir-akhir 60-an dan awal-awal 70-an gitu di Amerika sih. Karena memang pada saat itu banyak banget software-software yang mulai berkembang gitu ya, maksudnya beberapa teknik-teknik analisis untuk mengukur iklim mikro, kemudian mungkin mengolah data gitu, jadinya lebih banyak concern di bidang iklim seperti itu. Jadi emang benar-benar sebenarnya sih udah lama gitu. Nah, ini 3 hal yang jadi prinsip dari bioclimatic sebelum saya masuk ke pendekatannya. Jadi ada tools, needs, dan juga future. Jadi tools-nya, kamu mau pakai apa alatnya untuk menilai
atau mau membuat bioclimatic architecture gitu. Kemudian kebutuhan dari penggunanya seperti apa dan gimana caranya nanti buildingmu bakal ngerespon kondisi iklim kayak gitu. Terus kemudian syarat ketiga itu adalah future. Jadi emang ketika kita bikin pendekatan bioclimatic architecture, kita tuh pasti mikirin ke depannya gimana nih gitu. Ini bantu nggak atau bisa mereduksi nggak atau merespon climate change nggak? Nah, itu yang harus ada ketika kita ngomongin soal bioklimatik gitu. Nah, ini adalah mungkin part yang praksis ya yang bisa teman-teman gunakan ketika memutuskan untuk membuat desain bioclimatic. Nah, bisa dipakai untuk di perancangan juga bisa, atau mungkin inspirasi untuk TA juga boleh gitu. Nah, ini saya menggunakan pendekatan dua pendekatan dari Kossir Midja Kossir ya, sorry. Di bukunya di tahun 2019, jadi cukup relatif baru. Tapi nanti ini bukan apa ya? Bukan yang satu-satunya gitu. Jadi teman-teman bisa cari di buku lain atau apa gitu tentang pendekatan yang bisa dipakai. Nah, kalau dari si Midja ini dia itu ada dua pendekatan, yakni analytical dan juga symptomatic. Nah, analytical dan symptomatic itu seperti apa? Kita coba bahas satu-satu. Nah, kalau symptomatic itu dia sifatnya itu seperti studi preseden gitu, kayak analisis preseden. Jadi dia pertama itu mengidentifikasi dulu contoh-contoh arsitektur vernakuler ya yang ada di tempat tersebut. Terus kemudian dia cari tuh fitur utama yang menggunakan prinsip bioclimatic atau yang udah mengadaptasi iklim setempat gitu. Karena kan di sini di pendekatan simptomatik ini dia beranggapan bahwa ya kan bangunan-bangunan vernakuler kan emang udah teruji tuh bertahun-tahun dia sudah bisa beradaptasi dengan iklim setempat. Nah, oleh sebab itu mereka biasanya yang mengambil pendekatan simptomatik ini dia cari kira-kira fitur utama yang merespons iklim dari bangunan-bangunan vernakuler itu apa aja, kemudian diidentifikasi, di list gitu. Nah, terus habis itu dibuat jadi bahan konsep desain. Nah, konsep desainnya seperti apa? Implementasinya udah berbeda lagi gitu. Nggak bener-bener misalkan nih, kalau di Inggris gitu, winter tuh berarti butuh cerobong asap ya, butuh butuh pemanas, penghangat gitu. Terus auto dibikinin cerobong gitu di desain yang baru enggak. Jadi sistemnya aja yang diambil. Misal butuh penghangat, nah berarti dia bikin desain arsitektural penghangat, tapi yang nggak harus cerobong, nggak harus tungku gitu loh. Jadi memang benar-benar menggunakan teknologi yang terbaru dan metode desain juga yang terbaru seperti itu. Nah, ini contohnya dari aplikasi dari pendekatan simptomatik. Jadi dari bangunan vernakuler ya kan udah teruji nih, dicari, diidentifikasi kira-kira konsep mana atau apa yang bisa dipakai. Nah, kemudian diimplementasikan ke desain bangunan yang baru. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih di bangunan yang baru ini kan udah nggak ada nih furnace-nya nih. Nah, dia tradisional bioclimatic adaptations-nya ini benar-benar didesain jadi sesuatu yang baru. Jadi nggak benar-benar ini. Jadi dibedain lagi dong. Nah terus bedanya sama vernakular apa ya? Iya beda, soalnya yang diambil cuman bioklimatiknya aja. Dan itu pun juga ditransformasikan menjadi sesuatu yang baru. Nah kalau dulu kan nggak mungkin tuh ada teknologi berupa material kaca yang bisa refleks solar gitu kan. Nah kalau sekarang kan udah ada gitu. Nah hal-hal yang seperti ini lebih kontemporer dibandingkan yang sudah ada yang lalu. Dan tidak semua dipakai di vernakulernya. Hanya yang mereplikasi dari apa-apa yang sudah diadaptasikan dari alam atau dari iklim kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya traditional building di Inggris ya. Jadi nggak bedanya memang dengan vernakuler. Kalau bioklimatik yang simptomatik jelas kita ambil yang penting-penting aja dan yang emang mengadaptasi iklim aja gitu. Jadi nggak semua gitu.
Nah, yang kedua ini namanya analytical. Kalau analytical itu prosesnya menggunakan beberapa eh, software ataupun beberapa pengujian gitu. Jadi karena sifatnya analisis ya, jadi benar-benar prosesnya tuh dimulai dari iklim mikronya seperti apa, kemudian diidentifikasi kira-kira batasan dan juga kekuatan dari iklim yang setempat itu apa, caranya diadaptasinya gimana. Nah, akhirnya perlu dianalisis menggunakan software. Jadi nggak boleh asal ya di analytical itu nggak hanya analisis ya sudah kamu bikin analisis kayak presiden itu nggak bisa gitu. Jadi benar-benar harus ada data yang keluar secara kuantitatif dan juga sesuai gitu. Jadi data iklimnya seperti apa, kamu olah seperti apa, ini loh hasilnya gitu. Beberapa software misalkan yang ada di ini ya Autodesk Green Building atau apa itu juga ada banyak banget software yang sekarang udah bisa ngukur climate atau microclimate yang ada di bangunan, bahkan juga bentuk bukaannya dan lain sebagainya gitu. Jadi, nah bioklimatik menggunakan pendekatan analytical ini bisa ya digunakan sebagai salah satu cara atau ide mendesain gitu. Jadi benar-benar dia nggak dari presiden, tapi udah dari iklim setempat seperti apa gitu. Nah ini contohnya untuk analytical bioclimatic, data iklimnya seperti apa dulu, sekarang, ke depan, terus kemudian dipetakan potensi-potensinya, baru kemudian dilakukan olah analisis data menggunakan beberapa software tertentu, ya jadi ada uh, mungkin bentuk bukaan, jenis bukaan dan lain sebagainya. Setelah diuji, dipilih mana yang paling pas atau yang paling sesuai. Misalkan kalau di tropis untuk mengurangi glare gitu atau mengurangi uh, cahaya matahari yang masuk apa panasnya gitu. Nah, itu bisa dipilih desain yang paling cocok dan kemudian diterapkan di bangunan yang baru seperti itu. Jadi dua hal ya, dua pendekatan ya dalam bioklimatik ya, mau simptomatik atau mau analytical seperti itu. Nah, ini beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman ketika mau menggunakan pendekatan bioklimatik gitu. Nah, bioklimatik ini sendiri biasanya menggunakan beberapa parameter ya di dalam ruangan yang terkait dengan sensorik dari manusia itu sendiri. Mulai dari thermal, terus kemudian pencahayaan juga ya kan, sampai ke olfactory, sonic dan juga ergonomiknya seperti apa. Nah, di sini sudah detail banget, ada beberapa faktor ya mulai dari air temperature sampai ke dimensi dari buildingnya itu sendiri, sengaruh itu. Ya, jadi nanti bisa teman-teman gunakan untuk mencari parameter desain seperti itu. Nah, ini untuk bioclimatic design emang biasanya kalau tadi kita udah ngomong panjang lebar ya, memang digunakan atau didesain untuk user supaya bangunannya itu bisa beradaptasi dengan iklim setempat. Tapi, ada tapinya, nggak hanya beradaptasi dengan iklim setempat, tapi utamanya adalah uh, apa ya, mengutamakan kebutuhan dan keinginan dari pengguna yang ada di dalam bangunan itu. Jadi emang utamanya adalah dua hal. Mulai dari caranya bangunan bisa transform iklim luar ke iklim yang ada di dalam, dan juga kenyamanan dan kemauan pengguna itu sendiri. Itu yang paling jadi utama. Nah, kalau kita mau ngomongin soal gimana caranya mengubah yang luar ke yang dalam, kita pasti ingat bahwa ada konsep energi dalam bioclimatic. Kita tahu bahwa energi itu dia tidak bisa dimusnahkan, ya, tapi bisa dirubah. Oleh sebab itu, teman-teman yang ingin menggunakan pendekatan bioclimatic itu harus bisa paham bahwa ada beberapa energi dan beberapa cara untuk mengubah energi tersebut, mulai dari conduction, convection, evaporation, dan juga radiation. Ini
fisika zaman SMA lah ya, gitu. Nah, ketika kita sudah tahu gimana caranya kita ngubah energi, misalkan energi cahaya matahari ini terlalu terang banget, gimana caranya supaya energi ini berubah ketika cahaya matahari itu masuk ke dalam bangunan. Nah, caranya gimana? Nah, silakan pilih dari 4 cara ini, kalian mau pakai cara yang mana? Gitu. Dan itu harus diselesaikan secara arsitektural. Tuh. Nah, contohnya gini. Jadi, kita tahu sendiri kan, pasti kalau matahari itu dia radiasi ya, radiasi solarnya, direct dan dia diffuse. Nah, gimana caranya supaya masuknya ke dalam bangunan itu dia nggak terlalu banyak gitu. Oh, berarti harus ada yang dipantulkan balik nih gitu. Berarti material yang dari bangunan atau material dari atap itu harus seperti apa, kemudian bukaannya kayak gimana gitu ya. Termasuk juga posisi dari bukaan jendela. Itu kan pasti ngaruh juga sama angin dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya konsep fisika sih yang paling banyak ya ketika mau menggunakan pendekatan bioclimatic gitu. Nah, silakan dicek sendiri. Ini ada nih di bukunya, nanti saya kasih bukunya. Ini salah satu contohnya. Misalkan kita mau mendesain bangunan yang cukup besar ya gitu. Jadi memang beberapa hal itu bisa digunakan. Ini yang paling umum ya. Jadi bisa lebih dari inilah kalau udah dianalisis. Jadi mulai dari penggunaan atrium itu kan pasti memaksimalkan daylighting, ventilation, kemudian roofscape itu jelas lah. Jadi misalkan nggak auto semua tuh green roof gitu enggak gitu. Jadi kalian bisa bikin cool roof, juga solar collectors juga bisa gitu. Oh terus dinding sebelah selatan tuh biasanya, nah pasti dipakai untuk daylighting atau shading. Bahkan ternyata bisa dipakai juga sebagai pasif solar. Gitu. Terus kemudian gimana caranya sebelum masuk ke bangunan panas ini bisa tersaring dulu gitu. Berarti kita kasih outdoor microclimate misalkan dari plantings atau apa kayak air mancur gitu itu kan kolam itu kan bisa mendinginkan tuh. Nah, kan ngubah energi apa itu. Nah, itu kan bisa tuh. Jadi konsep-konsep perubahan energi ini emang harus kita kuasai dulu ketika kita mau mendesain. Tuh. Jadi hal-hal yang bersifat mekanik kayak fotovoltaik, windmill dan lain sebagainya itu uh, minimal lah gitu. Karena kita kan sebagai arsitek harus menyelesaikannya secara arsitektural gitu. Jadi nggak yang terlalu banyak diberi, pokoknya dikasih rainwater harvesting atau apa. Nah, itu kan solusi-solusi MEP banget gitu loh. Nah, kan kita sebagai arsitek ya solusinya yang arsitektural gitu. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau bioklimatik pasti iklimnya tergantung lokasi ya. Nah, salah satunya adalah tropis, ini udah ada nih di sini. Nah, tropical, ini di sini. Apakah arsitektur tropis auto bioklimatik? Ya, bisa iya, bisa enggak, gitu. Karena kan tergantung juga. Kalau tropis kamu pakai atap yang mungkin berbeda gitu di kenjeran sama di batu kan ya otomatis nggak bioklimatik juga gitu. Ini salah satu contohnya juga gimana caranya biasanya ya bangunan-bangunan tinggi yang punya skyline yang sama tuh cenderung lorong anginnya banyak terbentuk dan lebih ini utamanya di bangunan-bangunan tinggi. Lain dengan bangunan yang punya ketinggian yang berbeda. Jadi otomatis anginnya kepecah juga. Nah, hal-hal yang kayak gini nih termasuk dalam bioclimatic. Seperti itu. Nah, kesimpulannya ini ada teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi memang bioclimatic itu dia digunakan untuk lebih ke arah bangunan yang bisa beradaptasi dengan iklim. Tapi ya dari formulasi dari selimut atau selubung bangunan. Jadi memang benar-benar solusinya adalah solusi yang arsitektural. Gitu. Nah, tujuannya adalah memberikan kenyamanan thermal indoor sebanyak yang bisa lingkungan kasih. Gitu. Jadi ada limitnya, ada batasnya. Jadi nggak yang maksa gitu loh. Nah, kalau bioklimatik itu memang benar-benar ya udah apa yang alam atau apa yang iklim
dan juga site bisa kasih ya yang itu tuh, kamu nggak boleh maksa lebih dari itu gitu loh. Nah, pendekatan yang kedua itu kan tadi saya sudah bahas, ada simptomatik dan juga analytical. Ya, kalau simptomatik itu adalah menggunakan vernacular architecture sebagai preseden bioklimatik, mungkin nggak terlalu optimal ya, karena memang sekarang kan sudah banyak banget software yang bisa untuk ngitung. Jadi ya sifatnya tuh lebih kualitatif gitu. Kalau kita pakai presiden itu kan berarti kan subjektif banget sesuai dengan apa yang kita rasa gitu kan. Tapi kalau menggunakan analytical itu lebih bersifat data base, jadi kuantitatif, benar-benar bisa terukur. Oh, kira-kira bakal berkurang segini, bakal nyamannya sampai segini, lebih ke situ. Ya. Jadi nanti untuk pembahasan lebih detail, saya nggak terlalu banyak bahas. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di beberapa buku yang saya kasih gitu ya, untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi ini materi ini bersifat mengantar aja, karena nggak mungkin saya ngomong dari awal sampai akhir gitu. Teman-teman perlu untuk belajar sendiri. Nah, ini untuk ending dari materi hari ini ya. Jadi ada pengayaan. Di pengayaan ini, saya mengambil satu quotes dari peneliti, yaitu tentang bioclimatic design itu berbasis dari analisis dari iklim, mulai dari energi matahari, terus kemudian angin, temperatur, dan juga kelembapan. Nah, untuk pengayaan ini, silakan teman-teman pilih salah satu cara, mau pakai analytical atau symptomatic, cari masing-masing satu solusi desain dalam menanggapi energi matahari, angin, suhu, dan kelembapan. Ya, jadi cari masing-masing satu solusi desain. Boleh kalian bikin solusi desain sendiri, boleh solusi desain yang sudah ada, boleh. Tapi masing-masing harus ada. Jadi ada energi, matahari, angin, suhu, dan kelembapan. Ini individu ya, jadi kumpulkan dalam format feed di IG, boleh kalian jadikan satu video, atau kalau nggak mau video, boleh berupa poster atau penjelasan gitu. Jadi kirim bukti screenshot-nya melalui e-learning, terus kemudian untuk absensi hari ini, silakan teman-teman drop pertanyaan atau resume perkuliahan yang tadi sudah saya sampaikan di kolom YouTube atau di WA group gitu. Jika ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, nanti di minggu ketiga kita akan Zoom Meet. Jadi 3 materi ini akan kita bahas bareng gitu. Jadi untuk 3 minggu ke depan teman-teman akan mendapatkan materi seperti ini dulu. Baik, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.